Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Alhamdulillah kita berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam mendidik anak-anak kita. Yang saya hormati Al-Mukarram Abah Kyai Haji Ali Murtado MA MSI, yang kebetulan beliau berhalangan hadir pada kesempatan kali ini karena sedang melaksanakan ibadah haji, dan mohon doanya kepada seluruh peserta. Semoga Abah dan seluruh rombongan KBIHU Ulumuddin Susukan Cirebon mendapatkan kelancaran dan kemudahan pada prosesi ibadah haji, serta mendapat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati narasumber kita Ibu Sofia Halidah Fatma, SPSI, MPSI, psikolog. Yang saya hormati Kepala SDIT Al-Khalifah beserta seluruh jajaran guru dan staf, para wali murid yang saya muliakan dan saya cintai, dan seluruh peserta seminar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibu Bapak, pada kesempatan kali ini atas nama yayasan saya menyampaikan rasa syukur dan bahagia atas terselenggaranya acara seminar parenting ini. Kami menyadari bahwa pendidikan anak bukan hanya tugas sekolah, tetapi merupakan tanggung jawab bersama antara orang tua, guru, dan lingkungan kita. Seminar parenting ini bukan hanya menjadi rutinitas atau acara tahunan belaka, tetapi merupakan bagian dari visi besar kita dalam menciptakan ekosistem pendidikan Islami yang menyeluruh dan terpadu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." Maka dari itu, peran kita sebagai orang tua dan pendidik bukan hanya mengantarkan anak kita untuk meraih kesuksesan duniawi, tetapi juga keselamatan ukhrawi. Maka dengan acara ini saya berharap akan terjalin sinergi yang lebih kuat antara rumah dan sekolah dalam membentuk generasi yang bukan hanya cerdas secara intelektual, tetapi mulia dalam akhlak dan kokoh dalam iman. Tema bersama mendidik generasi hebat bukan hanya sekedar slogan ya Ibu Bapak, melainkan tekad kita bersama untuk menghadirkan generasi robani yang kelak mampu menjadi pemimpin, menjadi penyejuk mata, dan pembela kebenaran. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mungkin sekian dari saya. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia, kepada narasumber, dan semua pihak yang telah mensukseskan acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat semua usaha kita sebagai amal yang solih dan memberikan keberkahan bagi anak-anak kita, keluarga kita, dan juga lembaga SDIT Al-Khalifah tercinta ini. Demikian sambutan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beranjak ke acara selanjutnya. Kini kita akan memasuki inti acara, yaitu penyampaian materi yang insya Allah akan memberikan wawasan
yang sangat luas dan sangat berharga dalam mendidik anak-anak, membentuk karakter anak-anak kita. Kepada yang terhormat narasumber kita, Ibu Sofia Halida Fatma, SPSI, MPSI Psikolog, waktu dan tempat kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin kalau nanti sambil duduk, sambil berdiri gitu ya Bu ya. Mohon maaf sebelumnya ya. Oke, mungkin biar kita bisa lebih interaktif dan juga kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Kadang udah kenal lama tapi gak sayang-sayang ya Bu ya. Jadi izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sofia Halida Fatma. Saya seorang psikolog klinis yang saat ini berpraktik di MHC Cirebon Bu. Yang lokasinya ada di bypass ya. Di seberangnya Unswagati atau RRI. Nah di situ saya praktik. Jadi ini pengalaman pertama saya datang ke Susukan Bu, Masya Allah luar biasa. Ternyata rame ya di sini ya. Seneng rasanya saya bisa ketemu sama Bapak Ibu semua untuk sharing, untuk berdiskusi bersama kaitannya dengan bagaimana supaya anak-anak kita ini menjadi generasi yang hebat gitu ya. Generasi yang insya Allah jadi tonggak ke depan negara kita gitu ya, untuk menjadi negara yang benar-benar maju gitu. Dan ini mau nggak mau perlu sinergitas antara sekolah, antara orang tua gitu ya, agar anak-anak ini bisa maksimal dan optimal perkembangannya. Oke. Mungkin di awal saya mau nanya dulu nih, biar nggak selalu saya gitu ya Bu ya yang menyampaikan. Kalau kita bayangkan Bu, Pak, Bapak Ibu sekalian ini pernah nggak punya sosok idola dulunya gitu, pas masih anak-anak, masih sekolah gitu, pernah nggak mengidolakan seseorang? Pernah? Boleh tahu Bu, yang jadi idolanya siapa? Artis, oke, siapa artisnya Bu? Rhoma Irama, oke, ini ketahuan ya generasinya ya. Selain Rhoma Irama ada siapa lagi? Siapa? Siapa Bu? Oh KDM, oke. Berarti dulu belum ada Bu, zaman sekolah kan? Baru ya ini ngefansnya berarti ya. Kalau zaman dulu nih pas masih kecil, ada nggak? Siapa? Oke, ini saya coba ingat-ingat yang mana ya orangnya ya gitu. Kalau Ibu ingat-ingat lagi, kira-kira anak-anak Ibu ini pernah nggak sih cerita gitu, Mah aku tuh suka banget sama orang ini loh, sama orang itu. Atau mungkin justru aku tuh pengen jadi kayak mamah, pengen jadi kayak papa gitu. Ada nggak? Ada? Pernah? Oh ini anak-anaknya langsung nih. Ngefansnya sama siapa kakak? Ayah sama bunda. Wah keren banget, boleh tepuk tangan dulu. Oke luar biasa. Nah ini ya. Kita perlu memahami Bapak Ibu sekalian ketika kita pengen mendidik generasi bisa hebat gitu ya. Saya izin sambil lihat materi yang ada di handphone ya. Di sini kita itu perlu gitu ya untuk menanamkan nilai supaya anak bisa disiplin gitu ya. Dan juga dia paham value atau nilai itu sendiri gitu. Bagaimana dia nantinya akan membawa kehidupannya di masa yang akan datang. Dan betul bahwa anak-anak ini tidak terlepas dari sosok orang dewasa yang membersamai mereka. Nah mungkin di sini konteksnya orang tua gitu ya. Jadi orang tua ini mau tidak mau gitu ya diharapkan untuk menjadi role model atau contoh gitu ya. Contoh untuk anak-anaknya semua. Bisa dibayangkan ya kalau misal kita menjadi orang tua, menjadi ayah maupun bunda yang ternyata kurang hadir gitu ya, tidak membersamai anak kita dengan maksimal.
Kira-kira anak bakal bisa jadi idola kita nggak? Atau mengidolakan kita nggak? Sulit ya, karena memang kita nggak selalu menunjukkan dan mencontohkan sosok diri kita. Sehingga anak juga bingung gitu untuk mau niru siapa di rumahnya. Atau bahkan mungkin ketika sebagai orang tua, kita ini kurang bisa menjadi sosok yang menginspirasi mereka. Misal, ini punten ya. Kalau Bapak Ibu pernah nonton kartun Shinchan gitu ya, yang ibunya sering dibilang, bawel banget mamanya gitu ya, sukanya marah-marah gitu misal. Nah ini bisa dibayangin, mungkin anak juga nggak akan pengen gitu ngefans sama mamahnya gitu, karena mamahnya ini sering marah-marah gitu misal gitu ya. Jadi bagaimana kita membawakan diri kita, bagaimana kita mengasuh dan membersamai anak kita, itu akan menjadi penentu apakah anak ini akan mendapatkan role model yang positif atau justru sebaliknya. Begitu ya. Sama seperti mungkin tadi ketika Bapak Ibu ditanya punya idola enggak? Pasti ketika kita punya idola itu kita melihat sosok yang memang kita kagumi gitu. Nah harapannya kan anak-anak ini bisa mengagumi sosok kita gitu ya sebagai orang tuanya. Jadi memang udah sunatullah ya Bapak Ibu bahwa anak itu belajar melalui apa yang mereka lihat juga. Jadi gak cuman apa yang mereka dengerin, tapi mereka juga melihat langsung. Dan bahkan Masya Allahnya lagi anak-anak itu sangat peka gitu. Di usia mereka itu kadang mereka gak selalu ngeliat, tapi mereka sangat bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan saat itu. Sehingga mungkin kalau kita dulu mau inget-inget gitu ya, pas dia masih kecil gitu ya, sebelum dia sekolah, mungkin masih prasekolah, kitanya lagi sedih misalnya, lagi nangis. Kadang mereka pun yang belum ngerti sedih itu apa, tapi bisa ikut mukanya sedih gitu. Mungkin yang pernah punya pengalaman ya, itu artinya mereka bisa merasakan apa yang saat ini sedang kita rasakan. Sehingga itu kenapa pentingnya kita sebagai orang tua yang menjadi awal gitu ya kehidupan mereka, sekolah pertama bagi diri mereka, maka kita perlu untuk terus belajar, terus berbenah agar kita bisa menjadi tempat yang aman, nyaman dan menumbuhkan generasi yang benar-benar hebat seperti yang kita mau gitu ya. Kemudian kita perlu menyadari juga, kira-kira kalau sekarang ditanya Bu, Pak, PR-nya ngasuh anak itu apa sih yang paling berat bagi Bapak dan Ibu? Kira-kira apa? Gimana? Mungkin boleh dibantu, barangkali ada mic lagi ya. Biar suaranya kenceng. Kira-kira apa Bu? Mengawasi anak-anak. Oke, selain mengawasi anak-anak, ada nggak yang ngerasa berat PR-nya karena anaknya sering megang setan gepeng, megang HP? Ada nggak? Ada ya. Nah ini relate ya Bu, ternyata selama saya berpraktik pun banyak orang tua yang mengeluhkan anaknya teradiksi gitu ya. Teradiksi sama gadget atau setan gepeng ini tadi ya. Jadi seharian tuh full main HP terus kalau pas libur gitu ya. Kalau sekolah di sini insya Allah aman ya karena full day ya. Jadi banyak belajarnya insya Allah. Jadi anak-anak akan lebih adaptif gitu ya, aktivitasnya lebih positif. Tapi bisa dibayangin kalau misal anak kita banyak waktu di rumah gak ngapa-ngapain, biasanya ya gak lepas dari gadget, bener gak Bu? Betul ya? Dan itu memang gak bisa kita hindari karena kemajuan teknologi ya. Dan zaman sekarang pun juga tantangannya seperti itu. Jadi mau gak mau ya kita harus belajar, kita harus upgrade diri kita gimana cara kita membersamai anak yang mereka udah lebih jago megang HP dibandingkan kita. Jadi kadang kita masih belum ngerti ini caranya gimana, tapi anak kita udah keren banget, udah bisa ini itu gitu ya. Kita juga kadang bingung kok dia bisa ya buka aplikasi ini, misal kok dia bisa ya main TikTok gitu ya. Sekarang kan anak-anak pada jago ya, trennya apa kemarin tuh, Velocityan gitu ya, waktu lebaran. Nah ini kayaknya mereka semua tuh yang di belakang, bener ya, udah pada bisa berjoget-joget. Oke, jadi memang tantangannya seperti itu ya Bapak Ibu sekalian, bahwa anak yang hidup di era digital ini informasinya cepat sekali mereka dapatkan
gampang tahu trennya sekarang apa, dan itu memungkinkan untuk interaksi mereka jadi benar-benar berkurang dan menurun dengan interaksi yang nyata dengan dunia yang ada sekarang ini gitu. Jadi bersyukur ya Bapak Ibu sekalian kalau punya anak yang mereka masih mau aktif main di luar, itu bagus. Karena itu bentuk stimulasi yang tepat untuk mereka. Jadi kalau misal anaknya lebih seneng main di kali gitu ya, atau main tanah di depan, atau mungkin bermain sama teman-temannya, it's okay, justru itu bagus Bu. Jangan kita larang-larang gitu ya. Boleh kita atur waktu yang tepat, tapi tidak untuk kita larang gitu. Karena itu menjadi bahan mereka justru belajar lewat bermain itu tadi, dibandingkan nanti mereka teradiksi gadget. Kemudian untuk bagaimana supaya akhirnya anak ini tidak teradiksi dan pengasuhan kita pun juga bisa efektif, ya kita perlu untuk menanamkan nilai itu tadi gitu ya. Kemudian kita perlu selain jadi contoh, jadi teladan, kita perlu juga membangun koneksi ya yang kuat dengan anak kita. Ini sedikit cerita yang tadi ibu-ibu ngefans KDM ya. Alhamdulillah belum lama ini saya diamanahkan untuk membantu program Pancawaluya atau programnya KDM untuk melakukan asesmen psikologis ke anak-anak yang ada di barak Bu. Jadi saya sempat ketemu langsung sama anak-anak yang dikirim ke barak yang dalam tanda kutip dibilang anak nakal itu ya. Padahal sebenarnya nggak ada anak nakal Bu. Yang ada anak yang kurang belajar, kurang dibersamai sama orang tuanya gitu ya. Jadi mereka itu rata-rata data yang saya dapat gitu ya ketika saya terjun ke barak militer itu, hubungan mereka dengan orang tua mereka itu nggak berkualitas, nggak dekat, nggak hangat satu sama lain. Jadi orang tuanya itu berperan sebagai orang tua yang bahasanya demanding and complaining. Banyak nuntut, banyak mau, banyak protes, banyak mengkritik, kurang mau mendengarkan anaknya, kurang mau menerima anaknya apa adanya. Padahal kita manusia itu kan pengennya diterima tanpa syarat ya, bener gak? Kita nih ibu-ibu yang udah ini ya pastinya udah nikah lah ya, punya anak gitu ya. Sama suaminya kan gak mau ya dicintai bersyarat, mama papa bakal cinta terus sama mama kalau mama glowing terus misal gitu ya. Kalau mama langsing terus misal, kalau mama gemoy terus, pasti kita juga gak sayang kan, atau mungkin gak terima gitu ya. Ketika pasangan kita menuntut gitu, atau banyak mau, atau banyak syarat untuk mencintai itu tadi. Sama, anak kita pun juga demikian Bu. Kadang kita gak sadar, kita memberikan tuntutan-tuntutan ke anak gitu ya, syarat-syarat tertentu agar mereka itu dapat kasih sayang kita. Nah ini yang bahaya sebenarnya Bu. Dan ini yang memicu atau menumbuhkan anak ini punya potensi besar untuk melakukan hal-hal yang tidak lazim gitu ya, atau hal-hal yang melanggar itu tadi. Jadi mereka-mereka yang ada di barak ini ketika kita gali gitu ya permasalahannya, ya hampir punten ya, rata-rata PR-nya ada di orang tua. Tidak hanya sekolah ya. Jadi keterikatan antara anak dengan orang tua yang di rumah yang membersamai mereka itu nggak berkualitas atau kurang berkualitas. Rata-rata mungkin ada yang keluarganya disfungsi. Disfungsi itu seperti apa? Nggak harus selalu bercerai ya. Meskipun memang kadang ada orang tuanya yang bercerai, berpisah. Tapi ada yang orang tuanya masih bareng, mamah papahnya masih ada di rumah, tapi nggak seperti mamah papah gitu. Artinya hubungannya tidak harmonis. Anak sering terpapar perilaku abusif orang tuanya. Oh iya mama papa aku sering ribut di depan aku. Sering pukul-pukulan, sering gulet gitu ya. Sering lempar-lempar barang. Nah ini akhirnya anak pun juga dapat contohnya dari kecil banget hal-hal yang abusif, hal-hal yang negatif. Sehingga pas dia menginjak remaja, dia juga jadi mudah untuk melakukan hal-hal yang memang dari kecil dia udah sering pelajari gitu ya. Jadi itu kenapa kita sebagai orang tua perlu lebih bijaksana, perlu lebih mawas diri supaya anak kita benar-benar jadi generasi yang berkualitas dan generasi yang hebat ini tadi gitu ya. Dan tentunya memang sekolah itu juga menjadi tempat ya, tempat untuk tadi mensinergikan nilai-nilai yang kita bangun di rumah. Jadi kita pengen anak ini taat sama Allah gitu ya.
pasti kita akan mencari lembaga sekolah yang juga sama nilainya, visi misinya untuk supaya anak ini makin taat sama Tuhannya misal. Itu tentu gitu ya. Jadi coba untuk hubungan antara orang tua dan juga sekolah dan juga guru, ya mau nggak mau itu perlu untuk selalu dijalin, selalu dijaga. Jadi bersyukur ya di sekolah ini gitu ya sangat terbuka terhadap orang tuanya sampai akhirnya hari ini ada kegiatan yang luar biasa gitu ya. Kita bisa silaturahmi, kita bisa sharing bareng. Ini kan bentuk kepedulian lembaga kepada orang tua agar tadi bisa terus saling bersinergi gitu ya, saling kerjasama bareng. Jadi nggak hanya semua itu dibebankan kepada orang tua misal atau nggak semua juga dibebankan sama sekolah. Jadi kalau misal ada perilaku-perilaku anak yang mohon maaf menyimpang misal atau yang negatif, kita nggak asal langsung nyerahin ke sekolah gitu. Ini yang kurang tepat juga sebenarnya. Jadi kita perlu untuk mengevaluasi diri kita juga. Apakah ada hal-hal yang ketika di rumah kurang tepat ya sehingga anak saya bisa melakukan hal yang seperti ini gitu ya. Atau kalau memang ternyata betul indikasi itu kemungkinan besar dari sekolah gitu ya kita bisa komunikasikan gitu dengan cara yang baik agar anak kita pun juga jadi bertumbuh gitu ya dan berproses jadi lebih baik karena memang kita mencontohkan kebaikan-kebaikan itu gitu ya Bapak Ibu. Kemudian kita perlu konsistensi Bapak Ibu tentu dan konsistensi ini biasanya PR yang cukup berat bagi orang tua karena biasanya orang tua itu nggak bisaan kalau udah ngelihat anaknya nangis ya, kalau ngelihat anaknya ngambek, jadi mau nggak mau akhirnya ya udah deh turutin aja, ya udah deh nggak apa-apa, udah kasih aja HP-nya, padahal udah bangun komitmen main HP-nya sehari cuman boleh sejam gitu ya, tapi anaknya udah tantrum gitu ya, ngereok, pokoknya aku maunya HP lagi, maunya ini, akhirnya kita kalah gitu ya sama anak, akhirnya kita kurang bisa konsisten, melanggar aturan yang udah kita susun bersama. Nah ini juga perlu kita evaluasi ya Bapak Ibu. Kalau kita pengen punya anak yang hebat, generasi yang kuat gitu ya. Generasi yang memang dia disiplin dan juga punya nilai yang teguh, ya kita perlu mencontohkan itu juga. Termasuk melalui aturan-aturan yang tegas. Jadi bukan berarti kita marah ya, beda antara marah dan tegas. Jadi kita perlu untuk bisa memegang aturan itu sendiri dan baiknya ketika menyusun aturan ini, memang kita nggak hanya kemauan kita aja Bapak Ibu. Kita perlu ajak anak kita sharing bareng, ngobrol berdua. Atau sama papahnya juga, duduk bareng sampein. Kakak ini kelihatan memang udah sering banyak main HP gitu ya. Waktunya kalau sehari mama cek, mama evaluasi ini lebih dari 10 jam gitu ya. Nih datanya nih kakak main HP nih sampai sekian jam gitu ya misal. Nah mama nggak mau kalau seperti ini. Jadi kita ajak ini ya untuk menetapkan batasan bersama. Kita coba kurangin ya mulai sekarang dan kita berikan konsekuensinya. Kalau misal anak ini melanggar, dia tidak taat, tidak tertib, apa yang akan mereka dapatkan nantinya. Jadi kita harus berkomitmen mau anak itu gulung-gulung, ngambek, tantrum, ya tidak kita turutin begitu saja gitu ya. Karena kita sudah diskusi bareng sama dia, sudah bersepakat gitu ya sama anak kita sendiri gitu ya. Kemudian untuk strategi gimana sih supaya anak ini disiplin gitu ya. Tentu disiplin ini yang harus kita pahami nggak tentang hukuman ya Bapak Ibu, tapi ini lebih kepada proses mengontrol dan mengendalikan diri kita sendiri atau diri anak-anak kita. Jadi kita latih mereka untuk bisa mengendalikan itu semua. Kuncinya gimana supaya bisa disiplin? Wajib kita memberikan kasih sayang yang tulus, yang tidak bersyarat gitu ya. Kemudian berikan batasan yang jelas tadi gitu ya. Kita tegas dan juga konsistensi. Jadi mau dia ngambek kayak gimana pun, ngereok kayak gimana pun, kalau kita udah bikin aturan bersama ya kita wajib mentaati itu secara bersama dan konsisten melakukannya. Jadi perlu dipahami bersama Bapak Ibu sekalian, kalau ngomongin masalah kesehatan mental ya, ada nggak sih anak-anak yang dia sakit jiwa gitu ya? Pernah lihat nggak Bapak Ibu? Pernah lihat nggak? Jawabannya ada Pak Bu. Jadi
sekitar ya hampir ya 10 tahun yang lalu ya kalau nggak salah, saat saya internship di Rumah Sakit Jiwa Menur di Surabaya. Saat itu saya membersamai satu pasien yang termuda di bangsal jiwa. Dia usianya baru 13 tahun, Bu. Masih anak ya, masih di bawah umur. Kenapa dia sampai dibawa ke sana dan rawat inap di rumah sakit jiwa? Ternyata satu yang saya dapatkan datanya, dia teradiksi gadget dan terpapar pornografi saat itu. Yang kedua, orang tuanya bondingnya, attachmentnya tidak terjalin, tidak terjaga. Sehingga anak ini merasa, ya aku sendiri, gak ada yang ngertiin aku, gak ada yang peduli aku. Makanya dia bisa apa-apa HP gitu ya, apa-apa sama HP-nya. Dan ternyata yang dia akses adalah situs pornografi. Yang muncul kayak gimana Bu perilakunya dia? Luar biasa. Dia udah ada halusinasi, dia teriak-teriak. Dan punten ya, memang ini ada tambahan kasus pelecehan juga di si anak ini tadi gitu ya. Jadi dia memang ada peristiwa yang traumatik yang dia alami. Dia ngamuk-ngamuk, dia sampai menyerang petugas, menyerang perawat gitu ya. Akhirnya dia selalu dimasukkan ke bangsal isolasi. Jadi diikat Bu kalau diisolasi tuh. Jadi supaya nggak bisa ngamuk-ngamuk gitu ya. Nggak bisa nyerang, ngerusakin semuanya gitu. Dan itu nyata Bu, bener. Jadi anak itu kalau kita ngomongin masalah psikologis, masalah jiwa, mereka punya gangguan jiwa itu nggak tiba-tiba, itu ada prosesnya. Kenapa sih anak ini bisa begini gitu ya? Ya karena awal mulanya itu tadi dari rumah. Dan hampir selalu ketika saya dapat pasien anak, datang konsultasi ke klinik, yang akan selalu saya assessment duluan, itu ya pasti orang tuanya. Papah dan mamahnya. Karena mereka orang dewasa yang membersamai anak ini. Dan riset yang bilang Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita yang usianya ini masih SD, mungkin ada yang punya anak kecil ya, bayi, balita. Otaknya mereka itu masih belum matang sempurna Bu, Pak. Udah terbentuk utuh otaknya, udah ada, tapi sel-sel syarafnya tuh belum nyambung semua gitu loh. Dan ini butuh tadi attachment-nya orang tua, butuh stimulasi dari orang tua, butuh sayang dari orang tua gitu ya, pelukannya orang tua itu supaya sel otak yang ada di anak ini bisa bagus gitu, jaringannya terhubung dengan baik. Jadi kalau boleh diilustrasikan, otaknya anak kita nih yang masih usia sekolah ya, itu kayak cetakan semen basah Bu, Pak. Jadi kalau cetakan semen basah kita injek pasti ngebekas ya, bener ya. Kalau kita nggak hati-hati nih, kita injekin aja, kita pakai sepatu, bakal ngecap gitu kan ya, sepatunya di cetakan semen itu. Dan selamanya akan ngebekas kayak gitu, kalau nggak kita tambalin semen baru lagi gitu kan. Nah, otak anak tuh seperti itu Pak Bu. Nanti dia akan matang sempurna, akan benar-benar terhubung itu kalau kata riset di kisaran usia 24 tahun ke atas. Nah, itu kenapa, mohon maaf ya, kita sangat tidak disarankan untuk menikahkan anak gitu ya. Di usia bawah itu, makanya sekarang peraturan kan harus 20 tahun plus ya. Karena tujuannya untuk itu tadi, supaya anak bisa mempertimbangkan, bisa memikirkan, bisa menganalisis segala sesuatu dengan mendalam, dengan baik gitu. Jadi nanti kalau misal kita justru menuntut anak kita, justru nyalah-nyalain anak kita, ini yang harus dipertanyakan kembali. Karena kita orang dewasa yang otaknya ini udah bener gitu, dibandingkan anak kita. Anak kita kan kita masih belajar terus gitu ya. Mestinya kita memang bisa untuk lebih bijak gitu ya, memahami hal ini gitu. Dan kita pun perlu ingat ya Bapak Ibu, ada konsep yang namanya conscious parenting. Atau kita mengasuh anak itu dengan penuh kesadaran diri. Artinya kesadaran diri ini apa? Kita eling, bahasanya orang Cirebon ya. Kita eling kalau anak ini ada di dunia ini karena ulah kita. Karena kita mohon maaf ya, berhubungan seksual sama suami kita. Kalau kita gak berhubungan seksual, anak kita gak bakal ada, benar gak? Benar kan? Artinya kita sengaja minta sama Allah, ya Allah aku mau punya anak, makanya aku berhubungan seksual. Nah giliran anak ini udah brojol, udah ada gitu ya, udah dikasih sama Allah, kitanya lupa malah yang ada kita protes, kita suka ngeluh, bahkan kita nyalahin anak kita. Padahal bisa jadi kalau anak ditanya mau gak punya
atau lahir dari mamah kayak kita gitu ya. Bisa jadi dia milih juga lahir dari Nikita Willy gitu misalnya, yang emaknya keren gitu kan, artis baik gitu ya, bisa jadi kan. Tapi sayangnya kan memang gak bisa milih ya. Jadi kita setidaknya mulai hari ini, mulai dari saat ini kita bisa pelan-pelan membenahi diri kita bersama gitu ya. Saling mengingat kembali, merefleksikan lagi, oh iya oke, aku masih terus harus belajar. Karena aku sudah minta ada anak di hidupku dan sekarang Allah kasih anak, makanya aku perlu untuk amanah gitu ya, jaga apa yang sudah aku inginkan ini tadi gitu, karena udah dikasih gitu. Bukan justru kita menjadi orang tua yang tadi nggak eling gitu ya, kita nggak ingat. Nah ini yang nauzubillah. Saya sih yakin ya, Bapak Ibu yang hadir di majelis ini, di momen hari ini orang tua pembelajar semua. Boleh tepuk tangan dulu Bapak Ibu, buat diri kita masing-masing. Yang kenceng tepuk tangannya. Oke, luar biasa. Yang jelas Bapak Ibu, orang tua itu merupakan garda terdepan bagaimana kesehatan mental anak-anaknya. Karena kalau kita, ini saya sedikit jelaskan ya dari pendekatan ilmu psikologis tentang masalah mental. Ada 3 faktor Bapak Ibu yang membangun kondisi mental kita sekarang. Bapak Ibu boleh pelan-pelan sambil ngecek diri sendiri ya. Aku kok jadi orang yang suka nangisan sekarang, baperan, atau mungkin aku jadi orang yang cemasan, apa-apa panik duluan misal. Coba bisa direfleksikan kembali. Faktor yang pertama itu kita sebut yang namanya faktor biological. Faktor biologis. Nah faktor biologis ini Bapak Ibu kaitannya dengan gen. Kenapa gen? Kalau misal mamah papah kita itu orangnya suka marah-marah, atau suka panik-panik, atau mungkin mohon maaf pernah terdiagnosa depresi misal, atau pernah terdiagnosa skizofrenia atau orang awam sebut dengan gila, kita itu membawa bibit itu, Pak Bu. Cuman tidak mutlak kita bakal sama didiagnosa depresi juga, enggak selalu. Karena ada faktor lain yang itu mempengaruhi kondisi mental kita, kondisi psikologis kita. Tapi secara gen kita ngebawa. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau misal Bapak Ibu lagi nggak baik-baik aja, masih sering stres, masih punya masalah mental tapi nggak diselesaikan dan bikin anak, maka anaknya pun akan rentan Bu. Jadi misal Bapak Ibu atau ibunya ya, yang hamil kan ibunya ya, ibunya lagi hamil kondisi stres, nggak baik sama suaminya, maksudnya suaminya sering melakukan hal-hal yang nggak kooperatif gitu ya, sering nyakitin istri, akhirnya istri sering nangis gitu ya pas hamil. Jangan heran dan jangan kaget kalau anaknya lahir nanti dia punya emosional yang nggak stabil juga. Sering ngamukan, sering ngambekan, tantruman gitu ya. Karena saat hamil hormon yang digelontorkan anak kita gitu ya ke anak kita lewat diri kita, kan hamil kita ya di perut kita ya, itu hormon kortisol yang banyak didominasi dan diproduksi ketika kita lagi stressful Bu. Jadi kalau kita lagi sering sedih nih, stres terus, kortisolnya tuh melonjak tinggi. Dan itu pun keserap sama bayi kita, sama anak kita. Nah itu yang mempengaruhi ya kondisi mental. Selain itu juga ada masalah fisik bawaan. Jadi misal ada orang yang terdiagnosa penyakit kanker, diabetes atau apapun yang itu kronis gitu ya. Biasanya kondisi mentalnya akan beda dengan orang-orang yang ketika sama dokter dibilang oh sehat, alhamdulillah gak ada penyakit apapun, itu beda gitu ya. Nah ini, atau mungkin punya penyakit HIV gitu misal, beda kondisi mentalnya, itu juga mempengaruhi secara biologis. Yang kedua adalah secara psikologis. Nah psikologis ini maksudnya adalah dia ini punya masalah traumatik atau enggak. Kalau dari kecil lahir di keluarga yang problematik, keluarga yang disfungsi, mamah papahnya selingkuh entah sama siapa, ini yang sering saya jumpai ya. Kemudian anaknya dititipin ke entah neneknya entah siapa nggak jelas, pokoknya nggak keurus aja. Atau mungkin anaknya sering terpapar abusive, mama papanya gulet, anaknya ngelihat, atau bahkan anaknya yang kena pukul juga. Nah ini yang kita harus waspada, kondisi mentalnya nggak akan sesehat mereka yang tumbuh di lingkungan keluarga yang sehat, keluarga yang berfungsi gitu ya. Dan yang terakhir di sini ada masalah ini ya, pengasuhan gitu ya, masalah lingkungan. Kalau misal dia tinggal di lingkungan yang bronze, yang banyak pengedar narkoba, prostitusi gitu ya misalnya, itu ya akan rentan terpapar juga anak kita. Termasuk pola asuh yang kita berikan, kita hadir atau tidak. Jadi memang cukup erat ya Bu, keterkaitan orang tua dengan kondisi mental anak, dengan kesuksesan anak kita nanti. Dia jadi generasi yang hebat atau enggak.
kita yang akan menentukan nantinya. Karena kita nyekolahin anak pun juga kan kita yang nyekolahin ya. Bayangin kalau kita salah milih lembaga nih. Kalau kita nggak bener-bener cari tahu dulu. Nih alhamdulillah lembaganya bagus sekali gitu ya. Sangat terbuka, sangat pro dengan kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang menumbuhkan diri dengan belajar ini tadi. Nah, kebayang kalau misal lembaganya apatis gitu ya, bodoh amat lah mau gimana pun ya udah gitu. Nah, ini pasti juga kita sebagai orang tua akan dirugikan. Anak kita untuk punya potensi hebat, potensi maju juga akan lebih minim mungkin gitu ya. Nah, itu yang mungkin perlu dipahami Bapak Ibu sekalian. Jadi mau bagaimana anak kita nanti ke depannya, kita perlu cek diri kita dulu karena kita orang dewasa yang membersamai dia dan kita pun tahu bahwa mereka itu belum sematang kita otaknya, maka kita sebagai orang dewasa yang sudah matang mesti perlu lebih bijaksana. Dan terakhir, orang tua anak gitu ya, itu gak butuh mamah papah yang sempurna sebenarnya ya. Karena memang gak ada mamah papah yang sempurna itu, orang tua yang sempurna tuh gak ada. Tapi mereka butuh orang tua yang benar-benar hadir di kehidupan mereka, yang benar-benar membersamai mereka dan memberikan contoh kebaikan untuk mereka semua. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mungkin saya kembalikan lagi ke moderator. Barangkali ada kegiatan tanya jawab ya setelah ini. Terima kasih, saya mohon maaf. Kalau misalnya ada salah-salah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratna Novita Dewi. Saya ibu muda. Mau bertanya, kan anak saya umur 6 tahun. Nah, TKB ya. Tapi aktivitasnya tuh udah penuh. Kayak semacam sekolah full day. Pulang jam 4. Terus malam dia kayak jam 6 dia ngaji, pulang jam 8. Nah, sebaiknya bagaimana buat kita sebagai ibu muda tuh? Soalnya kalau misalkan di rumah anak-anak tuh kayak megang HP terus. Jadi mohon solusinya. Begitu. Oke, keren pertanyaannya. Ya. Terima kasih. Ini dikumpulkan dulu atau langsung dijawab aja kali ya? Boleh ya, biar nggak lupa ya. Oke. Boleh tepuk tangan dulu buat penanya. Oke, luar biasa ya. Ini mungkin kasus yang sering dijumpai ya. Relate juga banyak ibu-ibu yang, aduh aku biar nggak ribet ngelihat anak main HP terus, dan mending dia banyak aktivitas aja di luar gitu ya. Tapi di sisi lain mungkin kita juga bingung, gimana dong masa iya anak aku sibuk di luar terus. Tapi gimana juga kalau misal di rumah dia banyaknya main HP gitu misalkan ya. Nah ini sebenarnya ketika kita sudah punya kesadaran, kita kan sadar ya tahu fenomena ini. Ini sudah hal yang sangat positif. Karena perubahan itu Bapak Ibu tidak akan pernah terjadi sampai kapanpun kalau kita belum eling, kalau kita belum sadar gitu ya. Jadi kita perlu sadar dulu dan setelah kesadaran ini kita perlu untuk usahakan sesuatu. Kita berikan yang namanya aktivitas konkret gitu ya. Jadi kita perlu mikirin aku harus melakukan apa setelah ini. Jadi dengan kesadaran yang udah ada ini tadi, setidaknya kita bisa evaluasi ulang dulu Bu. Coba diperhatikan kembali. Apa ya yang membuat anak aku itu lebih happy, lebih excited gitu ya, lebih seneng banget, girang kalau main HP dibandingkan melakukan hal yang lain. Apakah yang pertama karena aku gak pernah ngajarin dia main yang lain, atau aku gak pernah hadir nemenin dia pas main, atau karena misal ya akunya gak ngerti gitu ya, sibuk gitu barangkali ya, atau aku juga udah nemenin dia main, udah aku ajarin yang lain, tapi emang dianya aja yang apa-apa HP terus gitu misal. Kita harus periksa dulu, kita harus cari data dulu, kita harus kumpulkan fakta yang ada. Kalau jawabannya yang pertama, karena kita kurang ngasih dia menu lain, dari kecil kita sering beri dia paparan HP sehingga dia taunya main itu ya main HP yang seru. Nah kita modifikasi Bu, mumpung belum terlambat. Ini masih usia-usia
rentan gitu ya. Usia 6 tahun ini masih bisa gitu ya untuk kita maksimalkan stimulasinya. Jadi nggak apa-apa kita ajak dia untuk tadi diskusi bareng, buat kesepakatan, buat pemahaman, dan berikan batasan yang jelas. Jadi kasih tahu konsekuensinya. Karena kamu kebanyakan main HP, mama nggak mau. Kamu bisa misalnya mau gitu ya untuk main HP di sehari 1 jam misal atau 2 jam. Tapi anaknya juga deal gitu ya, anaknya juga oke. Dan ini untuk menentukan batasan ini Bapak Ibu, tipsnya adalah kita tidak terlalu melangit dan tidak terlalu membumi. Artinya kalau misal anak kita sehari main HP 5 jam, kita terlalu melangit itu kita batasin langsung setengah jam, ini yang akan sulit. Bikin anak juga pasti bubar jalan, nggak bisa gitu ngikutinnya. Karena kan drastis banget gitu ya targetnya. Jadi pelan-pelan aja dulu. Kalau terlalu membumi, tadinya 5 jam kita cuma kasih batas waktu dia mungkin 4,5 jam, cuma setengah jam doang gitu ya berubahnya. Ini juga terlalu membumi banget gitu ya, bikin anak juga nggak efektif perubahannya. Jadi buat kesepakatan yang masih rasional, masih masuk akal. Misal kita turunkan menjadi dalam 1 minggu kita buat dia ini ya bisa konsisten dengan perilakunya seharinya di 3 jam atau 4 jam dulu. Nanti kalau seminggu udah berhasil kita turunkan lagi levelnya jadi cuma 3 jam. Sampai akhirnya berhasil di level yang ideal untuk anak main gadget. Misal itu contohnya. Tapi kita nggak cuma ngebatasin doang dan nggak ngasih apa-apa ya, harus kita kasih penggantinya Bu. Karena anak udah nggak dibolehin main HP ya, kita harus berikan alternatif pengganti untuk anak ini supaya tetap enjoy, tetap happy di rumahnya. Entah misal kita bermain peran sama dia, kita beliin dia mainan-mainan supaya dia mainin benda yang real gitu ya. Atau mungkin kalau dulu ya, zaman saya ya, tahun-tahun saya dulu, itu masih ada Bu mainan yang dari tanaman dipotong-potong, misal jual-jualan, dibungkusin. Nah, anak-anak kita kayaknya zaman sekarang udah jarang ada yang main gitu, bener nggak? Iya, mainnya main HP semua. Nah, kita coba deh ajak ke permainan yang tradisional seperti zaman kita dulu. Kita main engklek, misal. Kita main congklak, misal. Nggak apa-apa. Atau mungkin main bola bekel sama anak kita. Nah, kita harus mau. Ini investasi gitu ya. Investasi untuk kesehatan anak-anak kita. Kesehatan mental khususnya gitu. Jadi mau nggak mau ya sudah wayahna gitu kan ya katanya. Kita harus bisa untuk memahamkan ke diri kita sendiri karena kita yang berulah, kita yang bikin nih anak ada gitu ya, kita harus tanggung jawab dong gitu. Gitu ya. Itu kalau misal yang pertama dan yang tadi ya kitanya nggak pernah ngasih option lain ke anak-anak kita tentang permainan selain HP. Jadi coba aja ditata ulang gitu ya, dimodifikasi kembali supaya anak ini tidak makin nantinya PR-nya banyak kalau kita abaikan. Tapi yang jelas Bapak Ibu poinnya adalah anak itu butuh bonding dengan kita. Butuh attachment yang positif, kelekatan yang positif dengan kita. Nggak apa-apa kita beri dia aktivitas padat di luar, tapi kualitas hubungan kita dengan anak kita wajib tetap nomor 1 juga. Jadi mau dia ngelakuin apapun tetap sosok terdekatnya, sosok aman dan nyamannya dia itu dia tahu ada keluarganya, ada mama papahnya gitu. Itu yang menjadi tolok ukur kesehatan mental anak-anak kita ya. Gitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan merasa bersalah kalau misal anaknya full day nanti jadi nggak lekat sama aku. Kuantitas itu tidak selalu menjadi penentu. Yang jadi penentu itu kualitas sebenarnya juga. Meskipun kuantitas juga perlu dipertimbangkan, perlu diperhitungkan. Tapi gimana kualitas kita bersama anak kita itu yang akan lebih mereka butuhkan sesungguhnya. Gitu ya. Boleh? Terima kasih, semoga terjawab ya. Terima kasih. Bagi penanya selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau saya tanyakan. Ada anak yang kondisinya speech delay. Apakah umur 6 tahun? Kan mau masuk SD, apakah perlu tes IQ atau tidak? Terima kasih. Oke, keren nih pertanyaannya. Boleh dibantu tepuk tangan dulu biar semangat Bu. Makin panas makin seru ya. Oke, ini alhamdulillah ada angin nih. Jadi tadi
kalau memang dia terlambat berbicara, ini mungkin saya perlu konfirmasi dulu ya. Kondisi terlambat berbicaranya ini memang nggak mengucapkan kata sama sekali kah atau bagaimana? Boleh dibantu mic ya? Kondisi anaknya seperti apa? Bisa mengikuti tapi lambat. Oh lambat, jadi dia ngomong ada ya? Ada ngomongnya ya? Oke. Memang untuk usia 6 tahun sudah bisa dilakukan pengetesan ya, udah bisa dilakukan tes IQ. Dan untuk kita memberikan diagnosa apakah dia benar speech delay atau bukan, ya kita perlu konfirmasi salah satunya lewat tes IQ. Udah pernah dibawa, diperiksakan? Udah ke dokter tapi belum, kata dokter ya itunya cuma telat berbicaranya, tapi bisa. Tapi sudah mengikuti terapi. Ya apakah itu perlu tes dengan tes selanjutnya? Terapinya udah berapa lama berjalan? Hampir 4 tahun. Wow. Ini terapinya di ini ya, di memang tempat terapi ya? Ya di rumah sakit. Oh di rumah sakit, Iya. Oke. Saya merekomendasikan memang untuk tes IQ ya. Iya, saya merekomendasikan melakukan itu karena memang nanti kalau kita sudah tes IQ, setidaknya kita juga bisa menentukan intervensi yang tepat untuk anak ini apa gitu. Jadi penanganannya untuk terapinya sendiri kita bisa sesuaikan berdasarkan assessment itu tadi, assessment IQ-nya dia termasuk salah satunya. Sambil nanti sebenarnya nggak cuma butuh IQ aja, tapi ada assessment tumbuh kembang lainnya. Barangkali hambatannya ini ada hal-hal lain yang menyertai gitu ya. Khawatirnya biasanya ya ada yang bawaan atau organik. Nah kalau organik ini kan kita butuh bantuan farmako juga misal gitu ya. Atau mungkin vitamin-vitamin penunjang. Supaya anak juga bisa lebih mudah ngikutin gitu. Jadi disarankan bisa dilakukan pengetesan juga ya. Terima kasih. Sama-sama. Yang lain enggak? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, anak saya juga ada yang speech delay, tapi karena saya melihat ke depannya gitu ya Bu, saya cepetin masuk sekolah. Soalnya dia ngomongnya tuh ta-ta-ta aja, nggak ada selain itu. Setelah saya sekolahkan berubah, ada sedikit kosakatanya ada sedikit yang berubah. Yang ingin saya tanyakan itu, apakah nanti berdampak untuk kedepannya jika dia sekolahnya terlalu lama, apalagi dengan kemampuan dia yang berbicara, apakah nanti psikologinya itu akan ada rasa malu, minder, atau untuk menyerap segala pelajaran di sekolah itu jadi lemah. Lalu yang kedua, anak saya dengan akhirnya saya diberi rezeki lagi oleh Allah, anak ketiga saya apakah berdampak juga seperti kakaknya? Kalau untuk terapi, udah saya terapi dari yang tradisional sampai yang ke dokter, sampai saya terapi sendiri pun. Karena saya juga adalah sedikit ilmu untuk anak-anak seperti itu. Ya, terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu. Masya Allah. Keren-keren ya ibu-ibu di sini ya. Luar biasa. Jadi memang tidak mudah gitu ya. Kadang ini menjadi tantangan juga kita sebagai ibu ketika anak-anak kita ini dalam kondisi yang spesial itu tadi gitu ya. Ada hal-hal yang memang kita perlu lebih maksimalkan kembali. Tadi pertanyaan yang pertama, kira-kira bakal berdampak nggak ya kalau kita terlalu tergesa-gesa menyekolahkan dia gitu. Ini anaknya usia berapa? Mau 7. Oke. Dan sekarang udah di SD? Oh masih di TK? Oke. Sebenarnya gini ya Bapak Ibu. Ketika anak kita secara perkembangan sosial itu kan dia udah mulai dibutuhkan untuk berinteraksi nggak cuman sama sosok lekatnya dia atau ibu bapaknya itu kan di usia 2 tahun ke atas ya sebenarnya. Jadi usia 3 tahun, 4 tahun itu sudah oke ketika anak kita mau kita berikan pendidikan untuk lebih kompleks lagi dalam artian bersama dengan teman-teman sebayanya. Itu udah nggak masalah gitu. Dan justru itu akan bagus untuk mengembangkan perkembangan sosialnya. Karena kan memang anak ini akan sukses itu nggak hanya tentang perkembangan kognitif ya. Nggak hanya tentang bagaimana dia bisa matematika,
dia bisa berbahasa, tidak hanya itu. Tapi perkembangan manajemen emosinya dia dan hubungan sosialnya itu juga menjadi penentu. Nah sebenarnya untuk sekolah ini menunjang hal tersebut Bu. Tapi untuk berikutnya apakah secara kognitif nanti akan berpengaruh atau tidak? Tadi baiknya memang kita bisa lakukan assessment juga. Kita lakukan tes dulu supaya kita mendapatkan data anak ini potensinya seperti apa. Karena kalau memang ternyata dari segi IQ ada sesuatu yang memang dalam tanda kutip kondisi khusus gitu ya, maka treatmentnya atau penempatan sekolahnya pun juga kita perlu untuk sesuaikan. Barangkali dia butuh untuk ada stimulasi ekstra gitu ya, itu perlu untuk kita berikan supaya dia juga tidak terlambat gitu ya dengan tumbuh kembang yang lainnya dan meminimalisir kemungkinan dia burn out dalam sekolah gitu ya. Jadi nggak percaya diri, tadi yang disebutin, jadi dia mungkin malah malas belajar karena dia ngerasa terbebani dengan belajarnya. Jadi kita perlu cek kondisi dia lebih komplit dulu, lebih komprehensif dulu. Itu yang pertama. Lalu yang pertanyaan kedua, akan berdampak tidak ke adiknya gitu ya. Ini tergantung bagaimana kita dalam membersamai anak-anak di rumah gitu ya. Ketika misal kita dalam membersamai anak-anak yang dia dalam kondisi special need ini tadi baik dan positif, justru anak kita yang nanti bungsu ini akan lebih terasah empatinya. Jadi itu hal yang positif sebenarnya. Dia akan belajar, oh ternyata begini ya, saya memahami kondisi AA saya gitu ya, atau teteh saya gitu misal. Oh ternyata memang ada ya yang dimana teteh itu merasa kesulitan atau AA merasa kesulitan dan aku bisa bantuin ini misal. Itu justru bagus gitu ya untuk hal empati. Tapi kalau misal untuk yang bayangannya akan menularkan adiknya jadi susah berbicara juga, itu sebenarnya belum ada risetnya ya, belum ada hasil penelitian yang menyebutkan demikian. Tapi lebih tepatnya adalah bagaimana stimulasi kita sebagai orang tua dalam membersamai anak. Kalau insya Allah kita bisa maksimal stimulasinya, anaknya pun juga nggak akan dalam tanda kutip gitu ya, ada PR di masa yang akan datang gitu. Jadi nggak apa-apa Bu, masih sangat mungkin ya untuk kita kembangkan lagi, dan untuk anak si yang ketiga ini potensi untuk dia jadi ikut-ikutan itu juga akan bisa teratasi kalau memang kita bisa belajar ini ya, menghandle-nya dengan cara yang tepat gitu ya. Mungkin itu ya, semoga terjawab. Mohon izin untuk Mangga. Dikarenakan memang keterbatasan waktu, tadi sudah 3 pertanyaan. Nah, kita batasi 2 pertanyaan lagi. Monggo dari narasumber yang menentukan, karena di sini banyak yang mau tanya itu. Silakan untuk memilih. Boleh dibantu sama Ustadz aja? Ya, baik, kita kasih kesempatan di kelas 3 karena belum yang bertanya. Mohon perwakilan dari kelas 3 siapa yang mau mengajukan pertanyaan? Baik, bagaimana narasumber? Ini kelas perwakilan dari kelas 3 ini ada banyak yang ingin bertanya. Mangga, bebas. Baik, kita kasih kesempatan dulu ke mamanya Hatim, perwakilan dari kelas 3. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, saya Hatim dari kelas 3 di sini. Kelas 3 SD Talak Halimah. Tadi yang seperti disampaikan oleh Ibu Halidah, bahwasanya anak itu terbentuk positif atau negatifnya itu berasal dari orang tua. Sebelumnya minta maaf ya, saya punya pendapat sendiri yang insya Allah selama ini saya selalu berusaha mendidik anak saya semaksimal mungkin. Terutama untuk mendidik anak saya, sholat. Ternyata dalam kenyataannya di saat anak itu keluar rumah, kadang waktu zuhur atau waktu
asar, kenyataannya anak itu tidak sholat loh. Mungkin karena kenapa ya? Gak ada mamahnya atau seperti itu. Gimana caranya kita sebagai orang tua? Menurut saya anak itu terbentuk terkadang adaptasi dari lingkungan loh Bu. Karena saya selalu berusaha sebaik mungkin untuk berkomunikasi dengan anak secara baik dan semaksimal mungkin yang saya bisa. Yang pertama itu ya. Dan yang kedua kata Ibu tadi masalah menghindari anak itu dari ponsel. Kita itu harus memberikan mainan secara tradisional yang sebagainya. Kalau menurut saya sih era saya tahun 90-an ya Bu ya. Kalau saya itu keluar kita bisa main enjot-enjotan istilahnya engklek. Bahwa sekarang kenyataannya itu Bu, kalau anak kita suruh main keluar, komunikasi sama anak, udah tidak ada permainan tradisional seperti itu. Kenyataannya anak pas main keluar, semua lingkungan mayoritas anak itu berkomunikasi atau bermain gadget. Udah tidak ada permainan tradisional seperti yang Ibu bilang tadi. Ya saya kira seperti itu. Mohon pencerahannya aja Bu ya. Terima kasih. Sama-sama. Keren banget ya pertanyaannya. Boleh tepuk tangan dulu. Ini menurut saya pertanyaan kunci sih ya. Dan ini sering menjadi hal yang dilematis gitu. Dan sering juga kasus-kasus yang seperti ini banyak dirasakan gitu ya atau dijumpai. Jadi di rumah ini rasanya aku udah baik, udah bener dalam mendidik dan membersamai dan mengasuh, tapi kok dia lepas aja gitu ya. Lepas dalam artian sholat kalau pas ada orang tuanya aja, kalau pas disuruh, kalau misal enggak juga rentan buat dia enggak melakukan. Lalu gimana nih yang bener gitu. Padahal kan katanya apa-apa tergantung di rumah gitu kan ya. Nah gini Bu, seperti yang tadi mungkin sempat saya sampaikan juga bahwa perubahan atau sikap apapun itu akan long last, akan konsisten ketika sudah muncul kesadarannya. Artinya kita maupun anak-anak kita paham betul hal-hal apapun gitu ya yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan atau yang boleh ataupun yang tidak boleh gitu ya. Itu kenapa kaitannya tadi bahasan kita adalah tentang nilai, tentang value yang itu merupakan inti gitu ya atau pedoman dalam menjalankan kehidupan gitu. Jadi gini ya Bapak Ibu sekalian, saya yakin orang tua itu pengen anaknya semuanya masuk surga, bener nggak? Bener ya, pengen juga anaknya pokoknya soleh soleha gitu ya, pasti kan ya, pasti. Dan kebanyakan kadang ini punten ya, tidak bermaksud apapun, saya disclaimer dulu ya di awal. Orang tua itu ada beberapa yang punya ambisi ya dalam tanda kutip. Anak aku wajib hafal 30 juz misal. Ini saya ambil contoh yang sering saya jumpai di ruangan praktik ya. Orang tua nuntut anak untuk hafalan Quran. Tapi apa yang menjadi masalah ketika anaknya justru ternyata datang ke klinik mengeluhkan punya kecemasan atau bahkan melakukan penyimpangan-penyimpangan yang semestinya nggak dilakukan untuk anak-anak yang dia melakukan hafalan Al-Quran. Begitu dicek, begitu dievaluasi, ada langkah yang terlewat nih di rumahnya. Langkah apa itu? Memunculkan rasa cinta dan kesadaran itu sendiri. Cinta sama gimana supaya baca Al-Quran tuh dia happy. Jadi pas diminta untuk menghafal itu bukan jadi beban untuk diri dia. Tapi jadi sesuatu yang oh iya aku emang perlu untuk menghafalkan. Aku emang penting nih untuk menjadi hafiz atau hafizoh misalnya. Jadi cintanya itu udah dibangun dulu, udah dipupuk dulu. Termasuk dengan tadi contoh masalah sholat misal. Jangan-jangan kita hanya memerintahkan. Tugas kita sebagai orang tua itu gak cuma nyuruh kok Bapak Ibu. Gak cuma ngatur dan ngebentuk. Ini saya rasa misleading ya. Ketika kita ada yang menggaungkan konsep orang tua itu ngebentuk anak. Bukan membentuk sebenarnya. Tapi bagaimana menumbuhkan. Anak kita itu gak sekosong itu. Mereka lahir tuh dengan segala kelebihan dan kekurangan diri mereka. Tinggal kita sebagai orang tua itu jadi fasilitatornya. Untuk mengembangkan terus, untuk menumbuhkan terus gitu ya. Untuk menjadi media mereka belajar, menjadi media mereka bertumbuh. Jadi bukan kok akhirnya kita yang selalu menjadi supir gitu ya, yang nentuin kamu harus begini dan begitu gitu ya. Tapi kita bantu dia untuk jadi paham. Karena memang benar yang Ibu sampaikan tadi ya, anak itu pasti juga akan dipengaruhi oleh lingkungan, jelas. Karena kita manusia ini kan makhluk sosial ya. Tapi tidak bisa dilepaskan juga bahwa anak ini hidup dan bersama awal mula ngebrojolnya itu kan di rumah gitu. Sehingga kita perlu
amankan dulu apa-apa yang ada di rumah. Kita pastikan dulu. Karena insya Allah kalau yang di rumah ini bondingnya udah kuat, dia mau kita lepasin dimanapun, di lingkungan yang seperti apapun, dia punya nilai yang dia pegang itu tadi. Dia paham betul, dia sadar betul, oh ini boleh, ini tidak boleh. Oh ini perlu aku lakukan, ini tidak perlu aku lakukan. Karena kesadarannya yang kita pencet, Bu. Yang kita bangunkan itu kesadarannya itu tadi. Bukan hanya instruksi dan instruksi gitu ya. Jadi kadang yang menjadi tantangan kita sebagai orang tua itu ada yang namanya merasa kita superior gitu ya, superioritas. Jadi kayak aku kan yang ngelahirin kamu, mama kan udah lebih tua, udah lahir duluan. Jadi mama yang tahu bahwa ini nggak bisa begini, ini nggak bisa begitu. Tapi kita kurang bisa melihat bagaimana sih dari sudut pandang anak kita gitu ya. Hal apa yang membuat mereka justru lebih merasa kayak males gitu untuk beribadah misal. Apakah jangan-jangan mereka belum punya pemahaman secara mendalam atau di hatinya ini belum benar-benar dia tergerak gitu ya untuk paham bahwa ternyata memang sebagai seorang muslim itu ya wajib untuk beribadah gitu dan bahaya ketika meninggalkan misal. Nah nilai-nilai itu yang mungkin perlu terus kita repetisi, kita ulang-ulang supaya di otak anak kita pun juga nempel banget gitu. Jadi nggak hanya perintah instruksi saja, tapi kita bisa tumbuhkan gitu ya, kita bisa kembangkan dari bagaimana penghayatan dia, pemaknaan dia dari aktivitas tersebut gitu loh. Jadi dia mau sholat itu udah punya makna dalam dirinya sendiri. Oh memang aku perlu untuk sholat. Sehingga tanpa kita perintah pun, tanpa kita atur pun, dia akan bisa melakukan itu sendiri. Sama halnya contoh ya Bu, ini untuk anak-anak ya. Kalau misal kasus dewasa pun, itu juga sama. Sering ya ada pasien yang datang ke klinik itu punten pisan, kasus perselingkuhan. Itu bolak-balik. Ini lagi tren Bu, lagi naik daun. Banyak pasangan selingkuh datang, suaminya ngomong berubah, aku akan setia gitu ya, aku gak bakal selingkuh lagi. Dia eling dalam tanda kutip karena ketahuan. Dan akhirnya dia mau datang konseling juga karena dipaksa istrinya gitu. Karena dia belum sadar, belum tahu kenapa sih dia harus berhenti selingkuh, kenapa dia gak boleh ngulangin lagi. Karena dia berubah karena disuruh istrinya, takut sama istrinya, takut nanti diceraikan. Akhirnya dia berpotensi untuk ngulang lagi gitu ya. Akhirnya ketika ada pemicu yang sama mungkin ya atau hilaf lagi, akhirnya balik lagi melakukan perselingkuhan lagi. Jadi belum benar-benar sadar dan tahu gitu ya. Makanya kita perlu ke anak-anak yang masih dini ini tadi berikan pemahaman sebanyak-banyaknya. Bukan hanya aturan-aturan perintah-perintah yang kita nggak kasih dulu. Akarnya ini dikuatin gitu loh. Lewat apa? Lewat cerita-cerita misal gitu ya. Kita bisa pas malam nih sebelum tidur, ini cukup efektif ya. Ada hasil penelitiannya, ada hasil risetnya. Kalau kita pengen anak-anak kita lebih taat gitu ya, kita bisa beri contoh lewat dongeng sebelum tidur. Kisah-kisah Nabi misal, boleh gak apa-apa. Supaya dia lebih tajam. Emosi tentang religiusitas dan spiritualitasnya ini lebih kuat gitu. Oh dulu tuh gini loh Kak, ada umat Nabi Lut misal yang diazab di perahunya di ini kan. Kita ceritain semua. Nah lewat cerita itu, lewat komunikasi dia akan terpancing, terstimulasi gitu ya. Dan rekaman-rekaman itu yang menjadi kontrol diri anak kita nantinya. Jadi dia mau berbuat salah, berbuat negatif itu dia secara otomatis punya remnya. Dan remnya itu pakem gitu. Karena yang kita munculkan dalam keluarga ini khususnya ke anak itu nggak hanya instruksi-instruksi aja tanpa kita memberikan pemahaman dari hati itu tadi gitu ya. Semoga terjawab. Kemudian yang kedua, gimana tadi pertanyaannya punten? Oh masalah permainan ya. Masalah permainan kalau di luar kan udah gak ada lagi ya permainan tradisional. Sekarang mau engklek, mau petak umpet. Anak-anak yang lain pasti udah pada main HP semua gitu kan ya. Nah ini memang tantangan lagi-lagi era sekarang ini gitu ya. Semuanya anak-anak itu udah, bahkan bocil-bocil itu udah pada TikTokan gitu ya yang saya lihat. Jadi memang kita sebagai orang tua perlu lebih bijak. Nah maksudnya tadi gak perlu untuk selalu kita ini ya menyalahkan lingkungan atau apa. Karena itu gak bisa kita kontrol dan kita kendalikan. Lagi-lagi perasaan orang lain, pikiran orang lain dan perlakuan orang lain itu di luar kendali kita Bapak Ibu sekalian. Jadi anaknya orang ya udah biarin anaknya orang gitu. Tinggal kita kontrol dan kita kendalikan apa yang bisa kita lakukan. Termasuk mungkin itu sikap anak kita karena memang itu tanggung jawab kita ya. Jadi kalaupun misal anak kita di rumah main HP terus dan kalaupun keluar misal mereka juga sama terpapar HP ya udah waktunya kita untuk yang membersamai dia di rumah gitu. Karena bermain games-games tradisional itu kan memang
ini ya kadang butuh interaksi juga. Tapi kalau nggak memungkinkan interaksinya justru berpotensi atau beresiko lebih buruk gitu ya, ya kitanya sebagai mediator berarti kita sebagai orang tua yang perlu bisa kreatif membersamai anak-anak gitu ya dengan banyak cara. Dengan misal mereka diajakin sama kita masak bareng di dapur, mereka kita ajakin misal nyuci bareng, mereka kita ajakin bikin kue bareng misal, atau potong-potong sayur bareng. Meskipun kita mungkin bakal lebih encok ya, lebih boyok ya, karena anak-anak kadang makin ngerusuhin kan semuanya. Tapi ya it's okay, itu jadi pilihan gitu untuk kita. Kita mau ngerasa lebih capek dikit tapi anak kita sehat, anak kita aman, atau kita nggak mau ribet, nggak mau repot, tapi jadi PR untuk masa depan anak kita gitu. Jadi lagi-lagi itu keputusan kita yang bisa menentukan dan memilih gitu ya. Jadi kalaupun memang lingkungan nggak memungkinkan ya balikin lagi ke diri kita sendiri. Ya ini tugas kita, peran kita di sini untuk mencari cara dan kreatif supaya anak kita tetap aman, tetap selamat. Mungkin kitanya yang jadi partner mainnya dia gitu ya, atau permainan lainnya kita ganti. Yang jelas mereka butuh media nyata untuk beraktivitas, nggak hanya sama HP-nya gitu ya. Semoga terjawab. Mangga, terima kasih Ustadz. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari perwakilan kelas 3. Pertanyaan terakhir kita buka untuk umum. Mangga yang mau ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya wali kelas anak kelas 2. Kebetulan anak saya itu tumbuh di keluarga bertiga. Ini yang mau saya pertanyakan, bagaimana peran orang tua mengasuh, membantu anak bertiga membangun kembali rasa aman tersebut. Oke, boleh tepuk tangan dulu ibu-ibu, Masya Allah, luar biasa ya. Ini tantangan ya, challenge. Mungkin di awal sebelum menjawab saya perlu untuk bareng-bareng ya mengingatkan kita bahwa sejatinya hidup itu akan selalu dihadapkan pada permasalahan ya. Karena kalau udah gak ada masalah berarti udah selesai, udah berakhir hidupnya gitu ya. Selagi kita masih hidup, masalah itu akan selalu ada. Cuma yang perlu kita ingat lagi, masalah itu gak selalu buruk untuk diri kita. Kadang masalah itu datang untuk bikin kita jadi belajar, jadi tahu hal lain yang belum kita tahu sebelumnya. Jadi akhirnya dengan masalah itu datang di hidup kita, kita jadi lebih pintar, kita jadi lebih dewasa mungkin, kita jadi lebih sabar, lebih mateng, lebih taat mungkin gitu ya. Jadi ada peningkatan kualitas diri kita lewat masalah yang gak enak yang kita hadapin itu tadi gitu ya. Termasuk tadi mungkin yang dipertanyakan gitu ya, harus gimana nih membersamai anak yang mungkin dalam keluarga yang broken itu tadi. Saran saya yang paling utama adalah karena masih anak yang dibersamai, maka beresin dulu orang dewasanya. Supaya anak ini merasa tetap aman, merasa secure gitu ya, pertumbuhan dan perkembangannya dia. Orang dewasa yang membersamainya perlu untuk happy dulu, perlu untuk sehat dulu, perlu untuk dalam tanda kutip waras dulu. Supaya anak-anaknya pun juga merasa tenang, merasa nyaman, merasa bahagia. Itu ya, jadi beresin dulu masalah orang dewasanya gitu ya. Nanti insya Allah ketika orang dewasanya yang membersamai si anak ini stabil, sehat dan bahagia, anaknya pasti aman, insya Allah aman. Karena emosi-emosi yang ditularkan, emosi-emosi yang diserap sama anak itu hal-hal kebaikan gitu ya, hal-hal yang positif gitu. Sehingga anak ini akan minim kemungkinan untuk misal dikasarin sama ibunya atau sama papahnya, atau misal diperlakukan buruk gitu ya, karena orang dewasanya ini udah bener-bener settle gitu ya dengan dirinya sendiri. Jadi cara terampuh tadi ya jawabannya, persiapkan orang dewasanya, dibantu dulu, ditata dulu, diberesin dulu, supaya nanti anak yang diasuh ini, yang dibersamai juga akan lebih aman gitu ya. Jadi kalau misal kadang ini punten ya, orang dewasa yang misal ada konflik juga karena divorce atau karena apapun itu, selesaiin aja dulu, dituntasin dulu, dibikin nyaman, dibikin tenang. Insya Allah anaknya nanti mau gimana pun kondisinya dia akan tetap dapat rasa aman dan rasa nyaman itu tadi. Gitu ya Bu. Semoga terjawab ya. Semangat, insya Allah anak-anak sehat lahir dari ibu yang sehat, anak-anak happy lahir dari ibu yang happy juga. Nah untuk mamah dan papah yang hadir di sini, ingat ya, kita bikin anak itu berdua, ya, bener nggak? Gak mungkin dong anak lahir kalau cuma ibunya aja yang bikin atau bapaknya aja yang bikin. Itu kenapa dalam mengasuh wajib berdua juga ya.
Jadi tugas pengasuhan itu tidak hanya ibu yang ngasuh, bapaknya pun wajib ikut bantuin ngasuh. Karena bikinnya bareng-bareng. Jadi ngasuhnya, ngerawatnya juga wajib bareng-bareng. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan gitu ya, supaya kita bisa saling bekerja sama. Ibunya juga bahagia karena bapaknya bisa membersamai gitu ya. Supaya kesehatan mental anak-anak Indonesia ini bisa jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya kembalikan ke MC atau ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.